Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita akan melakukan presentasi terkait tugas mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Oke. Hari ini untuk temanya kita sudah berada di ruang kolaborasi topik 4, yaitu akan membahas tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Oke, perkenalkan kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan untuk Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas 11 Maret Surakarta. Dan di sini telah berkumpul teman-teman kami, yaitu di sini ada siapa saja? Yang pertama ada Mbak Aan Nur Agustin, ya. Kemudian ada Mbak Anissa Rahmawati, oke. Kemudian ada Mas Ardian Rausid, oke. Mbak Aryani Nur Fitria, oke. Kemudian ada Harif Hutomo. Dilanjut ada Mbak Astri dan juga Mbak Aulia Putri Ardiani. Oke, dan tidak lupa saya sendiri sebagai MC untuk diskusi pada pemaparan ruang kolaborasi 4 ini, ada saya Anki Endiarmanika. Mari kita mulai pemaparan tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Apa saja itu? Oke, langsung saja untuk pembicara yang pertama, yaitu Mbak Aryani Nurfitria. Monggo, waktu saya persilakan. Baik. Terima kasih Mbak Angki untuk waktunya. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Hal ini kami angkat dari tempat PPL kami. Menurut kami, lingkungan kelas yang aman dan nyaman akan mendukung ekosistem pembelajaran. Lingkungan kelas yang aman maksudnya tidak ada unsur yang membuat peserta didik merasa terintimidasi oleh guru dan terutama oleh tugas. Nah, contoh nyatanya yang ada di sekolah PPL kami yaitu guru mampu menjadi pendengar dan teman bagi peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa terintimidasi selama pembelajaran berlangsung. Hal ini berakibat baik kepada pemberian tugas, kemudian peserta didik tidak merasa terintimidasi oleh tugas itu sendiri, karena mereka merasa nyaman dan aman berada di kelas tersebut. Baik, yang selanjutnya, Mas Ardian, silahkan. Baik, terima kasih. Baik, untuk poin berikutnya adalah lingkungan kelas yang nyaman, yang berarti lingkungan fisik dan non-fisik yang membuat peserta didik bahagia selama belajar di kelas. Contohnya adalah lingkungan kelas yang nyaman secara fisik, adalah di tempat sekolah kami melaksanakan kegiatan PPL terdapat LCD proyektor, dan juga sirkulasi udara dan pencahayaan di ruangan kelas juga sangat bagus, rapi. Secara non-fisik, guru-guru di sekolah tempat kami melaksanakan kegiatan PPL cenderung ramah dan mengayomi sehingga peserta didik di sekolah tersebut mampu belajar dengan maksimal tanpa merasa terpaksa ataupun terintimidasi. Baik, untuk berikutnya akan dibacakan oleh Mbak Rahma. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Berikut saya akan memaparkan tentang kasus-kasus aktual terkait lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran di SMP Negeri 2 Surakarta. Lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran hendaknya juga melibatkan peserta didik dalam memelihara, memanfaatkan, dan mengembangkan lingkungan sekolah. Namun, pada lingkungan kelas yang kami observasi, pernah kami temukan sebuah kasus di mana peserta didik mencoret-coret dinding ruang kelas. Hal ini tentunya mengakibatkan lingkungan kelas menjadi kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Coretan pada peserta didik itu pun tidak sesuai dengan materi pelajaran dan bahkan membuat konten negatif seperti kata-kata kasar dan juga hinaan terhadap seseorang. Dan peserta didik lain pun yang melihat tulisan tersebut akan merasa terusik sehingga kurang bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.
Selain itu, tulisan yang mengandung unsur hinaan dapat memicu konflik antara peserta didik di mana dapat memicu masalah baru di lingkungan kelas. Kemudian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Aulia Putri. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya juga akan mengemukakan kurangnya sarana prasarana yang terdapat di sekolah tempat kami mengampu di PPL. Yaitu contohnya LCD proyektor yang rusak di beberapa kelas tidak segera diganti dan dibiarkan saja di kelas. Jadi ini mengganggu pelaksanaan pembelajaran bagi guru yang hendak menggunakan proyektor. Jadi sehingga akibatnya adalah guru memutuskan untuk tidak menggunakan proyektor dan melanjutkan mengajar dengan metode lain. Sehingga mengakibatkan penyampaian materi pelajaran kepada siswa menjadi tidak maksimal. Contohnya dengan siswa dengan gaya belajar audiovisual yang seharusnya bisa lebih bersemangat belajar dengan menggunakan video atau PowerPoint slides, menjadi menurun motivasinya. Itulah kenapa sarana dan prasarana sekolah sangat mendukung untuk proses jalannya belajar mengajar. Berikut hasil presentasi dari saya. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh Saudari Astri. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran di tempat PPL kami berasal dari beberapa faktor. Salah satu faktor adalah kurangnya kerjasama antar komunitas dalam sekolah dalam menjaga dan memelihara lingkungan tempat belajar. Kesadaran dari peserta didik untuk menjaga lingkungan sekolah tetap bersih dan indah masih sangat kurang. Contoh nyatanya adalah seperti yang sudah disebutkan di nomor 2, bahwa peserta didik mencoret-coret meja atau fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Selain itu, peserta didik cenderung sering membuang sampah sembarangan walaupun sudah disediakan tempat sampah di depan kelas atau di dalam kelas. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aan. Baik, terima kasih Mbak Astri. Saya akan melanjutkan presentasi tentang tantangan yang lain ya. Jadi tantangan lain yang kami temukan atau yang dihadapi adalah kurangnya sikap tanggap dari pihak sekolah untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak. Nah, tentu hal tersebut terdapat beberapa kemungkinan kenapa pihak sekolah tidak segera memperbaiki fasilitas itu. Nah, tetapi sebaiknya pihak sekolah harus juga tetap mengupayakan perbaikan fasilitas sesegera mungkin agar bisa mendukung proses pembelajaran dan proses pembelajaran bisa berjalan atau berlangsung dengan lebih lancar lagi. Nah, materi selanjutnya atau materi terakhir akan disampaikan oleh Mas Arief Tomo. Silakan Mas Arief. Ya, baiklah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan poin lain terkait dengan tantangan tadi. Di sini poinnya adalah mulai pudarnya sikap sopan santun serta kesadaran moral para peserta didik tentang tata krama terhadap guru membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Nah, hal tersebut karena ketika guru sedang mengajar, para peserta didik seakan tidak acuh terhadap materi yang sedang disampaikan. Sehingga guru perlu waktu tambahan untuk membuat situasi kelas yang kondusif. Kurangnya sikap santun serta kesadaran diri dari peserta didik membuat ekosistem belajar menjadi kurang mendukung. Nah, untuk hal ini sebenarnya sekolah bisa mengadakan diskusi dengan orang tua karena pembentukan sopan santun atau moral itu sebenarnya lebih efektif apabila dilakukan di rumah. Sehingga solusinya adalah diskusi dengan orang tua. Ya, demikian materi yang saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Angki selaku moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya rekan-rekan sekalian. Itu tadi adalah 3 poin dari hasil dari diskusi kami terkait lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya kami juga membuka pertanyaan sekaligus kritik atau mungkin saran yang bisa diberikan untuk kelompok kami, bisa disampaikan langsung kepada kami atau meninggalkan pesan di kolom komentar. Baiklah, kami undur diri semuanya. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. teman-teman.